Oke, di kalangan milenial saat ini, pemirsa Nagri TV banyak sekali yang melakukan self diagnosis gitu loh. Dari kemarin kok mood saya nggak baik ya gitu loh. Banyak yang bilang bahwa kenapa sih saya terlalu baper gitu loh. Kenapa akhir-akhir ini saya terlalu banyak pikiran. Kan banyak hal-hal seperti itu yang malah dipikirkan sendiri gitu loh kayak. Nah mungkin sering diucapkan untuk mendiagnosis dirinya sendiri. Nah sebenarnya self diagnosis itu merupakan upaya untuk mendiagnosis diri sendiri yang berdasarkan informasi dari diri sendiri juga gitu dan didapatkan dari kesimpulan diri sendiri secara mandiri gitu loh. Nah sebenarnya apabila informasi yang didapatkannya bukan dari informan yang tepat, itu istilahnya alangkah baiknya kita harus langsung sampaikan kejanggalan itu mungkin secara apa yang kita rasakan langsung ke psikolog gitu loh. Kan banyak orang tuh sekarang yang bilang bahwa kok akhir-akhir ini moodnya nggak baik ya gitu loh. Karena kok akhir-akhir ini dia terlalu banyak pikiran ya. Kenapa dia tidak seperti biasanya gitu. Kan banyak orang atau diri sendiri yang berkesimpulan seperti itu gitu ya. Jangan saya bipolar gitu. Nah itu. Jangan saya depresi. Gitu. Sampai-sampai ada yang mikir berhari-hari gue ini orang yang suka di dalam atau di luar ya gitu. Orang yang lebih dominan atau tidak ya gitu ya. Maksudnya hal-hal seperti itu kan banyak yang dipikirkan gitu ya Kak ya. Iya. Banyak yang sebenarnya disimpulkan diri sendiri padahal itu belum tentu benar gitu loh. Iya. Nah sebenarnya hal seperti itu gimana sih Kak cara apa ya mengatasinya gitu loh. Oke. Jadi kalau sebenarnya istilah self-diagnose itu adalah istilah di mana seseorang itu melabel dirinya, mendiagnosa dirinya sendiri. Nah, jadi searching nih di internet, tanda-tanda depresi adalah ini misalnya, tanda-tanda gangguan kecemasan adalah ini, tanda-tanda OCD adalah ini. Terus, ini gue nih gitu. Ya aku nih, kayak gitu. Oh benar, aku depresi berarti nih. Okay. Gitu kan? Atau aku memang suka ini gampang banget tiba-tiba senang terus tiba-tiba sedih gitu. Bipolar nih aku nih gitu. Kemudian akhirnya misalnya ketika share sama orang lain atau memperlakukan dirinya bahwa dia bipolar. Bener. Padahal ketika ditanya, kamu tahu dari mana dirimu bipolar gitu kan. Dari Mbah Google gitu. Sebenarnya itu salah satu cara yang nggak tepat ya Kak ya? Iya, kalau sampai sudah mendiagnosa, ya, itu didiagnosa ya. Bener. Diagnosa itu kan melabelkan diri ya, Bener. sudah memasukkan diri bahwa dia kelompoknya sini gitu. Punya kesimpulan sendiri gitu ya? Nah, punya kesimpulan sendiri. Itu tidak disarankan. Kenapa? Karena balik lagi, tidak semudah itu untuk mendiagnosa sebuah gangguan. Bahkan kita yang profesional aja itu perlu ketemu dulu, periksa dulu. Kalau ke psikolog tuh perlu wawancara, observasi, bahkan ada tes psikologinya kalau dibutuhkan. Benar. Gimana teman-teman yang bacanya Mbah Google aja terus sudah tahu gitu. Kan jadi psikolognya ngapain belajar ya sebanyak ini, Mbah Google aja udah gitu kan ya. Kan nggak mungkin gitu ya. Benar. Nah, maksudnya gini, sampai mendiagnosa diri sendiri itu tidak disarankan. Tetapi yang disarankan adalah aware tentang keadaan mental sendiri. Itu oke. Self awareness maksud saya itu. Menyadari misalnya kondisinya saat ini seperti apa. Misalnya sadar dengan bagaimana perasaanmu saat ini, sadar dengan perilaku, kemudian juga apa yang kamu pikirkan. Gitu. Itu bagus sekali. Bagus banget sebenarnya ketika milenial itu udah punya rasa ingin tahu yang besar, jadi akhirnya kan searching gitu ya. Kenapa sih aku nih gitu kan, cari sini video ini dan lain sebagainya. Sebenarnya rasa keingintahuanmu itu sangat bagus. Ya kan, itu membuat menjadi pengen tahu lebih banyak, lebih banyak baca, jadinya lebih banyak memahami gitu ya. Tapi jangan sampai membuat diagnosa sendiri gitu. Jadi kan itu patokan misalnya apa tuh yang disampaikan di sini, kamu ngerasain yang mana gitu. Misalnya biasanya saya lebih sering bilangnya kalau misalnya ketemu atau konsul itu sampaikan lebih ke emosi apa sebenarnya yang kamu rasakan, pikiran apa yang kamu rasakan, ketimbang bilang saya itu depresi Kak gitu. Jadi walaupun memang istilah depresi itu sudah umum ya sekarang ya, padahal sebenarnya depresi itu adalah gangguan. Tapi kan kalau sekarang kalau frustasi aja misalnya, saya itu depresi gitu kan, memang udah jadi istilah umum. Tapi sebenarnya kalau yang gangguan depresinya nggak gitu. Nah, jadi sampaikan aja misalnya apa? Saya suka, saya sangat sedih Kak. Saya sangat sedih misalnya. Emosinya adalah saya sedih, saya merasa saya nggak berguna, misalnya. Atau saya merasa
Saya merasa tidak ada yang peduli dengan saya. Gitu. Saya merasa gagal atau apa? Pikiranmu apa? Saya merasa keluarga tidak menyayangi saya misalnya gitu. Ketimbang kita langsung mendiagnosa bahwa oh saya depresi nih gitu. Oh saya punya trauma nih, saya PTSD jangan-jangan gitu. Aduh. Itu kan nanti teman-teman sendiri juga nanti akan kesulitan dan pun diagnosa habis itu gimana? Penanganannya gimana? Kan bingung juga kan? Bener. Akhirnya ya balik lagi ke profesional. Endingnya harus ke profesional ya. Iya. Dan mungkin istilahnya mungkin sama juga ke segmen sebelumnya, ajakan juga berarti ya Kak intinya iya, ya. Benar. Ajakan juga kalau misalnya kita mungkin bisa mencari tentang apa yang kita rasakan mungkin di Google seperti yang Kak bilang tadi ya. Tapi lebih tepatnya ada langkah baiknya memang kita harus langsung cerita dengan profesionalnya. Iya, gitu. diperiksakan. Cuman, nah tadi yang aware sama diri sendiri. Kadang-kadang kita sendiri juga nggak aware lah kan ya. Kadang-kadang bahkan orang lain yang lebih tahu perubahan perilaku kita. Jangan-jangan loh ya, karena memang beberapa orang yang mengalami gangguan itu nggak sadar dirinya sudah berperilakunya aneh atau sudah tidak wajar misalnya, atau ini kok beda gitu. Beda dari yang biasanya beda gitu ya. dari yang biasanya. Misalnya ya dulu dia enak gitu diajakin jalan gitu ya. Sekarang tuh kok ngilang. Banyak faktor, banyak ya orang kan? yang seperti itu. Hilang ini kita nggak tahu ada utang atau gimana gitu kan. Jangan-jangan kita ngutang nggak dibayar ya, hilang gitu kan ya. Atau ya kita nggak tahu ngilangnya kenapa nih. Gitu. Apakah dia mengurung diri, nggak mau ketemu orang, nggak mau bersosialisasi lah, itu kan pertanda ada apa? Bener. Ada apa? Yang biasanya teman kita biasa diajakin nongkrong sekarang nggak mau. Itu memang masalahnya emang ada personal sama kita atau teman kita ini lagi ada problem. Ada problem sendiri gitu ya, yang mungkin nggak bisa diceritakan sama orang banyak. Cerita sama orang. Nah kadang-kadang perubahan ini orang lain yang tahu. Misalnya nih Aam nih, kok ngelihat si aku kayak sensi banget ya sekarang ya. Kita sapa aja, cemberut aja misalnya gitu. Atau biasanya kalau diajakin ngobrol apa tuh nimpalin. Kalau sekarang tuh kayak diem, lebih banyak diem gitu. Tidur-tiduran ya. Nah, kalau kita sih kadang sukanya udah makin males nih orang sekarang. Kita jangan terlalu cepat menjudge atau menghakimi atau menilai seseorang itu berperilaku begini itu karena malas lah, karena lain sebagainya. We don't know, kita nggak tahu behind the skin-nya apa yang terjadi. Nah justru orang sekitar ketika dia nggak paham bahwa dirinya sudah ada perubahan, kita nih yang merangkulnya. Kamu kenapa sih kok kayaknya beda ya dari yang sebelumnya? Cerita dong. Kalau nggak mau cerita sama aku ya boleh deh, nanti aku misalnya carikan orang misalnya atau siapa gitu yang bisa membantu kamu. Gitu. Itu yang dibutuhkan. Oke, berarti balik lagi ke kasusnya banyak orang yang memendam sendiri, nggak mau cerita. Ya harusnya PR kita semua ya, kalau bisa kita berada di lingkungan itu kita ajak ya kayak. Kalau bisa kita belum ada solusinya, kita bawa ke profesional tadi gitu loh. Iya. Luar biasa. Memang banyak hal yang memang harus dipelajari di segmen ini sebenarnya, apalagi dengan kasus-kasus yang banyak terjadi di Sumatera Barat sebenarnya. Apalagi jangan Sumatera Barat, mungkin kita yang berada dari diri kita sendiri, dengan lingkungan kita, dengan lingkungan pertemanan gitu ya. Banyak orang yang tiba-tiba berubah, dulunya dia seperti ini, sekarang seperti ini gitu loh. Dan mungkin kita nggak tahu, kita juga nggak boleh ngejudge gitu ya kayak. Nggak boleh menyimpulkan sendiri gitu ya. Iya benar. Solusinya memang paling tepat ya, kalau bisa kita tidak bisa membantu teman kita ya mungkin kita ajak ke profesional. Balik lagi kita ke situ. refer ke itu dia. orang yang dia butuh. Oke, nah ibaratnya ini ada fenomena juga nih Kak, fenomena selanjutnya nih, istilahnya mungkin dari beberapa artikel yang dicari sama tim produser kita, ada artikel yang menunjukkan perbedaan wajah seorang remaja saat dan sesudah mengalami gangguan mental. Nah, mungkin bisa lihat di layar ini. Asik. Itu pemirsa Nagari TV juga bisa lihat ya. Ternyata mungkin karena ada mereka ada gangguan, dulu mungkin bisa jadi wajah mereka kurang ceria jadi ceria, atau sebaliknya dari jadi ceria kurang ceria. Itu sebenarnya dari foto-foto ini kan kita bisa lihat jelas gitu Kak. Maksudnya ini orangnya harusnya manis ya, tapi nggak kurang manis. Kenapa itu? Apa karena dia ada utang atau seperti apa? Enggak ya. Maksudnya memang ini karena ada gangguan mental di diri orang yang kita lihat di foto ini gitu loh. Nah, apakah hal ini memang benar-benar ada? Maksudnya, apakah ada mental health yang pengaruhnya seperti ini atau seperti apa gitu Kak? Iya,
Kalau dari saya pribadi sebenarnya kurang sepakat ya. Yes. Sebenarnya kalau ketika gangguan mental itu dikaitkan dengan perbedaan before after gitu. Yes. Kenapa? Karena kayak tadi gangguan itu tidak bisa terdeteksi hanya karena dari raut wajah doang gitu. Yes. Walaupun raut wajah itu Bisa menggambarkan keadaan seorang gitu bisa, kayak. tapi nggak semua. Nggak semua, benar. Misalnya depresi, apakah selalu harus dia terlihat murung, selalu nangis? Ya enggak, kalau ketemu orang lain ya tetap aja dia bisa senyum dan lain sebagainya. Tapi ketika dia pulang, dia bisa sendiri. jadi dia self-harm lagi, ada ide bunuh dirinya lagi dan lain sebagainya. Oke. Tapi dengan perubahan kan raut wajah yang sedikit lumayan jauh ya gitu ya. Kita lihat dari beberapa foto tadi, sebenarnya itu mungkin faktor umumnya, mungkin apakah ada faktor selain psikolog atau mungkin psikis mereka yang kena, atau mungkin ada faktor lain menurut kakak sih dengan foto yang tadi gitu loh. Iya, yang namanya mental dan psikologis kita tentu berkaitan sama fisik ya. Jadi kalau misalnya kita lagi sedih, memang biasanya tuh bahu tuh agak turun gitu kan. Memang ada ekspresi tubuh atau ekspresi wajah yang menunjukkan emosi kita. Tapi kita tuh juga, manusia itu juga pintar, kadang-kadang dia bisa menyembunyikan itu juga gitu itu kan. Dia, ya benar. Jadi before after itu, jadi gini, gangguan itu sometimes ada kambuhnya. Kambuh terus pulih. Berarti bisa hilang timbul gitu istilahnya, enggak ya? Enggak kayak jerawatnya hilang timbul juga sih ya. Karena ini udah taraf gangguan itu maksudnya gini. Kalau lagi dia kambuh, mungkin seluruh gejalanya muncul. Nah, kalau misalnya gejalanya banyak muncul, seberapa berat dulu nih gejalanya? Ibarat pusing nih ya, kalau kita pusing dikit aja, yang kita masih bisa masak, masih bisa makan. Atau pusingnya yang kita rebahan aja itu semuanya muter gitu. Ya kan? Itu kan beda dong. Benar. Penanganannya beda, ya beda. Kalau cuma pusingnya dikit, masih bisa makan sendiri, masih bisa jalan, ya mungkin kita istirahat dikit atau menyamankan diri, mungkin nanti pusingnya hilang. Tapi kalau pusingnya tidur itu masih sudah pusing, itu kan butuh entah obat, ya kan? Butuh penanganan yang lebih lanjut lebih ya, lanjut. Kalau sehari ya oke lah ditahan, siapa tahu ini karena kecapean makanya pusingnya begini gitu ya. Udah 3 hari, 4 hari, 5 hari, benar nih mau nahan gitu aja. Dan apa benar ini bisa cuman minum obat warung aja nih gitu. Pasti ada fase sampai itu ya. Harus berbuat lebih lagi nih gitu ya. Pasti kita periksa ke dokter dong. Benar. Apa bedanya sama mental? Iya kan? Kalau misalnya kamu lagi stres, rasanya lagi stres nih gitu ya, lagi bingung, lagi galau dan lain sebagainya. Kalau kamu stresnya, kamu rasanya masih bisa handling, kamu masih bisa ngerjain, kamu jadi pelajar ya masih bisa pergi sekolah lah gitu ya, kerjain tugas, masih bisa hara-huru sama teman-temannya gitu ya. Tapi kalau udah bawaannya nggak mau ngapa-ngapain, masuk absen terus, wajah cemberut terus, ketemu orang nggak mau, makannya udah, tidurnya udah keganggu, nggak bisa tidur. Kenapa kita juga nggak datang ke psikolog lagi? Benar. Kalau gampangnya juga gini, kalau luka ya, kalau kita jatuh gitu ya, kalau lukanya kecil, itu kan paling kasih hansaplas dikit, gitu, atau bersihin lukanya dikit lah ya, kasih hansaplas. Kasih alkohol, kasih hansaplas, selesai gitu ya? Selesai gitu ya. Lukanya kecil, ringan kan. Nah, Aam jatuh, patah Am. Kamu pakai hansaplas dong? Nggak bisa, cuci darah sendiri ya. Cuci darahnya sendiri, habis lah darah Am kan. Iya. Kemana Amnya pergi? Harus ke dokter atau ke rumah sakit nih ya? Ke ahlinya. Sama. Kita itu semua juga sama, saya pun juga begitu. Cuma sayangnya mungkin seperti yang kita bahas di segmen sebelumnya, juga banyak masyarakat yang masih menyepelekan gitu, atau mungkin masih takut untuk cerita gitu. Baik lagi sebenarnya arahnya seperti itu ya Kak? Karena memang belum terbiasa juga. Belum terbiasa. Karena psikolog pun, aduh itu psikolog tuh apa sih gitu ya? Psikologi itu apa sih? Ngomong-ngomong doang deh, karena juga bilang ngomong-ngomong doang gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kan nggak semudah itu. Benar. Sebenarnya semakin kita semakin mengenal, nah jauh semakin dekat, semakin kenal, nah itu kan membuat masyarakat dan remaja juga semakin nyaman untuk terbuka, semakin tahu profesi psikolog itu apa dan
bisanya apa. Benar. Jadi sebenarnya mungkin dari sisi profesional psikolog pun juga harus memberikan arahan juga yang lebih gitu Kak, supaya masyarakatnya bisa lebih paham, lebih aware lagi akan hal ini gitu loh. Kami mesti promotif lagi memang. Oke. Memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ada psikolog, bahwa kami ada tersedia, bahwa ada namanya gangguan ini, atau ada namanya mungkin nggak nyampe gangguan tapi masalah ini, itu bisa misalnya ke psikolog. Misalnya pra pernikahan misalnya. Oh iya, banyak orang yang takut gitu ya, maksudnya tiba-tiba nggak siap gitu. Kita kalau nikah gini gitu ya. Atau sebenarnya ya sebelum nikah tuh ada persiapan, ya kan? Nah, memang kalau di Sumatera Barat sendiri itu akses psikolog itu ada di rumah sakit ada ya. Rumah sakit itu kalau di Padang terutama itu di Rumah Sakit M Jamil itu ada psikolog M Jamil. Rumah Sakit Yaunin atau Putih Bungsu yang di Sawahan. Kemudian RSJ AB Saanin yang di Gadut. Ya kan? Itu. Kemudian Hermina Padang juga ada. Hermina. Jadi dan mungkin beberapa tempat juga ada. Dan ada juga praktek mandiri juga ada. Praktek mandiri banyak ya Kak ya. Seperti yang Kakak praktek sekarang itu juga bisa melayani hal seperti itu ya. Bisa ke situ. Alamatnya di mana Kak? Alamatnya itu di Kampung Lalang. Di depan kantor pos Kuranji. Jadi kalau kita lewat dari daerah Ampang, ya kan, Ampang, Kalawi, habis Kalawi itu sebelum bypass itu pilar psikologi ada di sini. Good, luar biasa. Nah, jadi akses ke psikolog mudah-mudahan semakin banyak. Harusnya seperti itu ya harapannya. Karena gini juga, kita juga berharap dari pemerintah kalau di kota besar kayak Yogyakarta sama Jakarta, itu teman-teman bisa ketemu psikolognya di puskesmas, enak kan? Puskesmas lebih terjangkau lagi gitu ya bisa Kak pakai BPJS gratis. Kenapa di Sumbar belum Kak? Nah itu pertanyaannya. Karena mungkin saya juga. Karena masyarakat Sumbar mungkin masih takut gitu ya, atau mungkin fasilitasnya dari kita berharap pemerintah juga. Itu dia gitu ya. Gitu. Tapi sudah semakin baik. Sudah semakin baik. Dari tahun ke tahun sudah semakin baik ya. Dari tahun ke tahun psikolog sudah bertambah di Sumatera Barat, akses sudah banyak. Maksudnya yang dulu di rumah sakit aja nggak ada, jangan harapkan ke puskesmas, rumah sakit aja nggak ada gitu kan ya. Sekarang kan udah ada di rumah sakit. Dulu rumah sakit cuma adanya satu. Sekarang di satu rumah sakit itu ada beberapa psikolog. Kita perlu apresiasi. Ya semoga mungkin beberapa tahun ke depan bisa seperti kota-kota yang Kakak sebutkan tadi ya. Ke puskesmas itu kita bisa curhat gitu loh. Benar, dan itu gratis pakai BPJS kan. Bayar pun cuma murah loh. Kalau di Yogyakarta sama Jakarta itu kalau ke puskesmas bayar ke psikolog itu satu nasi Padang cuma harganya belasan ribu sampai 25.000-an. Kalau di Sumatera Barat sekarang Kak, berapa Kak? Sumatera Barat yang biasa berarti ya. Ya yang biasa aja gitu. Maksudnya mungkin pemirsa bisa. Kalau range yang biro mandiri nih ya, klinik psikologi begitu. Kalau di Sumbar itu sih range-nya aku lihat 150.000 per satu sesi konsultasi. Ada 150 sampai up deh. Ada sampai 150.000 kita udah bisa curhat. Sampai 250, 350 dan sebagainya. Dan ibaratnya kalau dengan profesional pasti arahannya beda dong, dengan sarannya juga beda dong. Jadi mungkin dengan 150.000 kayaknya worth it banget sih sebenarnya kalau bisa kita pengen menceritakan masalah kita loh yang seharga skincare gitu ya. Luar biasa. Itu kalau bisa paket kuota anak-anak mahasiswanya sekarang udah lebih 150.000 ya, karena mereka WFH gitu kan. Nah mungkin ibaratnya arahannya aja sih Kak, sebelum terakhir gitu ya, arahannya mungkin buat milenial khususnya Sumatera Barat deh gitu, supaya bisa lebih menekan lagi dulu, jangan sampai ada gangguan jiwa deh gitu, jangan sampai ada kesehatan jiwa terganggu deh gitu loh. Closing seperti gimana Kak arahannya Kak? Iya, dalam hidup itu selalu akan ada up and down. Kita selagi hidup tuh masih ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak hidup. Dan kesehatan mental itu bukanlah orang yang sehat mental bukanlah orang yang tidak punya masalah sama sekali, tetapi orang yang bisa menghandle atau mengelola masalah itu dan mampu beradaptasi dengan situasi. Luar biasa. Sehingga bagi teman-teman yang merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, apalagi misalnya banyak orang sekitar yang menyampaikan keluhan gitu ya, atau menyampaikan kok
kamu begini dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang kita menganggap kok dikritik terus gitu ya. Tapi jangan-jangan itu bisa jadi bahan evaluasi bagi kita. Apakah memang ada sesuatu nih yang berbeda dari kita? Yuk kita tingkatkan lagi kesehatan mentalnya. Dengan kamu meningkatkan kesehatan mental, maka kamu juga akan meningkatkan kualitas hidupmu. Jangan pernah takut ke psikolog karena kami nggak makan orang. Kamu bisa diskusi apapun tentang apapun dan juga sayangilah kesehatan mentalmu. Salah satunya dengan mendatangi kami. Luar biasa. Ibaratnya mungkin juga arahan dan beruntung banget sih buat pemirsa Nagri TV yang menonton episode kali ini karena ibaratnya jarang-jarang ya masalah ini kita bahas secara apa ya, selama 1 jam gitu loh. Dan memang arahannya tambah sesi nih kayaknya nih. Apa? Tambah sesi. Harusnya tambah sesi. Next episode kita bilang ke Bu Produser harusnya lebih detail lagi gitu ya. Mungkin kalau bisa tadi kita bahas depresi, mungkin besok bahas tentang apa lagi gitu lah. Benar. Oke, semoga harapnya sih karena pribadi pun juga harapnya next-nya ada kalau Bu Putih bersedia gitu. Bersedia nggak, Kak? Insya Allah bersedia. Kita senang nih kalau semakin banyak kan orang yang paham dengan kesehatan mental. Artinya edukasi harus selalu dilakukan. Semoga yang tadi Sumatera Barat di nomor 5 semoga bisa turun ya. Kita harapnya turun keluar dari 5 besar gitu. Mudah-mudahan turun. Oke, luar biasa. Dan terima kasih mungkin buat Kak Putih, Dewi Sartika, MPC Psikolog yang sudah berbagi ilmu, cerita banyak, tapi ini masih sedikit ya Kak. Masih banyak cerita-cerita lagi yang bakal kita kupas di episode Rana Talk selanjutnya. Dan terima kasih juga buat pemirsa Nagari TV yang sudah pantengin kita dari jam 3 sampai saat ini. Semoga apa yang kita bahas sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa ikuti sosial media kita yang ada di bawah ini. Jadi buat pemirsa Nagari TV, jangan pernah takut dan jangan pernah takut untuk cerita dengan psikolog. Itu intinya Kak ya. Karena ketika kata Kakak tadi, kita nggak makan orang, bukan kita sih, tapi psikolog bukan makan orang, karena nggak termasuk gitu ya. Jadi ibaratnya, kalaupun nanti masalah kita terbantu, ya nggak masalah. Yang penting kita bisa lebih sehat dan lebih menyayangi diri sendiri gitu. Endingnya, saya Aam Khalid pamit, Kak Putih juga pamit, staff tim dan kru yang bertugas juga pamit. Tetap pantengin Rana Talk setiap hari Kamis jam 3 sore, hanya di Nagari TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Menjangkau